Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan terkait materi PJBL 2, yaitu dengan topik Bahasa Indonesia dalam panggung kebangsaan, sejarah, kedudukan, dan fungsi sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Perkenalkan nama saya Adi Nugroho. Nama saya Jarum Salma. Nama saya Aliani Dia Radisti. Nama saya Lola. Nama saya Radira Yuda. Nama saya Reza Sanfordinal. Nama saya Stefan Spirit. Teman-teman tahu bahasa Indonesia ini kan memiliki keberagaman bahasa dan budaya. Makanya bahasa Indonesia itu bahasa untuk pemersatu bangsa. Dipilihlah bahasa Indonesia karena mudah diterima dan mudah digunakan, sehingga pada Hari Sumpah Pemuda yaitu 28 Oktober 1928 ditetapkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, sebagai bahasa pemersatuan antar daerah. Nah, di era modern ini bahasa Indonesia sering dipakai di pendidikan ataupun pemerintahan ataupun komunikasi formal seperti itu. Maka bahasa Indonesia ini menjadi bahasa resmi negara. Lalu ada tujuan proyek. Yang pertama itu memahami sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Lalu yang kedua itu menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Lalu yang itu menjelaskan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Lalu yang keempat mengkaji regulasi bahasa Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Lalu yang kelima itu menghasilkan video dokumenter dan laporan akademik berbasis analisis kelompok. Lalu lanjut ke akar sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa yang sejak abad ke-7 digunakan sebagai bahasa perdagangan dan penghubungan Nusantara karena sifatnya sederhana, mudah diterima dan tidak terikat pada satu etnis. Bahasa Melayu kemudian dijadikan dasar pembentukan bahasa Indonesia yang telah dipilih sebagai bahasa pemersatu bangsa. Lalu ada tonggak utama Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia resmi diakui sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda 1928. Pemilihan ini didasarkan pada sifat bahasa Melayu yang netral dan sudah digunakan luas di Nusantara. Keputusan tersebut menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa simbol perjuangan dan alat penyatu bangsa dalam menghadapi kolonialisme. Di sini ada perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia berkembang melalui beberapa tahapan, melalui ejaan Van Ophuijsen dan ejaan Swanvik EYD 1972 hingga Yogi yang digunakan saat ini. Setiap perubahan dilakukan untuk menyedarkan penulisan dan menyesuaikan bahasa dengan perkembangan zaman. Kemudian ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia berfungsi menyatukan masyarakat yang berbeda suku dan bahasa. Bahasa ini menjadi jembatan komunikasi antara wilayah dan menguatkan identitas nasional dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Oke, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu ada karena dua faktor, yaitu karena UUD dan karena histori yang tadi seperti bahasa teman saya itu Sumpah Pemuda. Yang pertama itu bahasa Indonesia terjadi karena ditetapkan di pasal 36 UUD 1945 yang artinya bahasa Indonesia digunakan secara resmi untuk sebagai administrasi pemerintahan di Indonesia. Nah, penetapan ini juga didukung sama UUD nomor 24 tahun 2009. Nah, secara historinya bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara karena para pemuda itu berikrar, di mana ikrarnya itu yang seperti kita tahu yaitu Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Para pemuda berikrar untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
karena bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pemersatu yang dimana kita tahu sendiri Indonesia memiliki berbagai banyak bahasa-bahasa daerah. Nah, bahasa Indonesianya itulah sebagai bahasa pemersatu untuk komunikasi satu sama lain. Terus fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, fungsi dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa peraturan perundang-undangan, serta bahasa komunikasi resmi antar pejabat negara. Fungsinya ini memastikan keberlangsungan sistem komunikasi nasional yang seragam. Selanjutnya yaitu implementasi kebijakan bahasa pada saat ini. Jadi saat ini kebijakan bahasa di Indonesia ini berfokus pada pembinaan dan penggunaan bahasa yang baik dan benar di berbagai lingkup. Contohnya ruang publik, terus misalnya sekolah atau kampus, terus di media. Nah, pemerintah juga sudah melakukan upaya-upaya supaya warga Indonesia itu menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai EYD. Nah, namun tetap ada tantangan-tantangan yang dihadapi, misalnya kayak banyaknya bahasa asing yang masuk, terus ketidakpatuhan dari berbagai instansi dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Nah, makanya kita harus tetap memilih dan menyaring ulang apapun itu yang masuk ke dalam Indonesia. Oke, kita masuk ke tantangan bahasa Indonesia di era digital. Nah, di era digital atau di era masa sekarang ini pasti ada tantangan dari bahasa Indonesia itu sendiri. Contohnya itu seperti istilah-istilah bahasa asing, ada bahasa gaul, dan ada penulisan kata baku yang kurang tepat di dalam penggunaan media sosial atau era digital sekarang. Nah, dari hal itu dapat mempengaruhi kualitas berbahasa di generasi sekarang. Nah, contoh-contoh kayak istilah bahasa asing itu sendiri atau bahasa gaul dan penulisan baku itu sendiri. Yang pertama istilah-istilah bahasa asing itu bisa ditemuin tuh kayak bahasa sehari-hari lah, kayak orang-orang Jaksel ngomongnya I, ngomong you gitu. Di Filipina ada bahasa asingnya. Kedua, untuk bahasa gaul sendiri itu contohnya kayak mager, masker, atau gaje, jelas, atau slow, santai. Itu contoh dari bahasa gaul. Nah, untuk yang ketiga itu penulisan kata baku yang tepat di media sosial. Itu contohnya tuh kayak penulis itu banyak ditemukan tuh. Saya lagi cetak, ada penulisan kata depan contohnya di rumah dilakukan. Nah, biasanya tuh banyak masyarakat atau mahasiswa sekarang itu masih selalu menggunakan bahasa kata depan. Kayak di rumah ada yang di sama rumahnya itu nggak dipisah, masih digabung. Nah, itu salah. Seharusnya kata di itu merujuk untuk ke kata tempat atau intinya bukan kata kerja pasif. Kalau kata kerja pasif baru dinya itu digabung. Itu contoh dari penulisan kata baku yang tepat dari tantangan bahasa Indonesia itu. Oke, terus lagi. Oke, ke analisis kelompok. Nah, dari analisis kelompok kami sendiri itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia ini merupakan bahasa nasional. Karena apa? Karena bahasa Indonesia sendiri ini itu menyelesaikan akan masalah dari perbedaan etnis dan bahasa daerah. Kenapa bisa menyelesaikan akar masalah dari perbedaan etnis dan bahasa daerah ini sendiri? Karena yang kita tahu di Indonesia sendiri ini banyak suku-suku atau daerah-daerah tertentu kan. Kayak ada suku Batak, ada suku Jawa. Nah, dari suku Batak dan suku Jawa ini pasti bahasa-bahasanya beda-beda dong. Ada bahasa Jawa, bahasa Batak. Jadi sulit untuk berkomunikasi satu sama lain. Jadi dengan adanya bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional, itu menjadi jembatan penghubung antara suku-suku, misal suku Batak dan suku Jawa. Jadi mereka tuh bisa saling berkomunikasi dengan bahasa Indonesia sendiri. Makanya ini jadi salah satu problem solve lah untuk bahasa Indonesia sendiri untuk perbedaan etnis dan perbedaan bahasa daerah. Nah, dari perbedaan bahasa sendiri ini dapat kedudukan bahasa Indonesia atau bahasa nasional ini sendiri memperkuat identitas bangsa. Karena kita tahu identitas bangsa kita itu sendiri adalah bahasa Indonesia. Indonesia itu dari khas kalau kita itu bahasa Indonesia. Jadi diperlukan untuk
selain kedudukannya itu tinggi atau bahasa Indonesia itu sebagai kedudukan utama, kita tuh juga memerlukan upaya untuk apa? Upaya untuk menjaga penggunaan bahasa yang baik. Nah, itu harus konsisten, terutama di bagian era digital sekarang. Baik dalam kita berkomunikasi lewat chatting atau kita merespon di sosial media, kita itu harus menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan bahasa Indonesia sekarang. Oke, jadi aku akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu yang mengalami proses cukup lumayan panjang dan akhirnya ditetapkan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Bahasa Indonesia juga menjadi alat komunikasi yang menyatukan berbagai suku dan daerah dan menjadi media penting dalam dunia pendidikan, pemerintah, dan pembangunan. Karena bahasa Indonesia itu sangatlah penting, maka kita harus menjaga bahasa Indonesia agar tetap kuat dan relevan di tengah perkembangan zaman dan pengaruh bahasa asing. Oke, sebelum penutupan nih, dari kelompok kami kan ada video dokumenter, jadi kami ingin memutar video dokumenter dulu ya. Dua, tiga. Oke, jadi di sini kami akan memutarkan video dokumenter ini. Ya. Sini pembukaannya ada program sekolah, terus ada ide pemerintahan. Sini ada judulnya yaitu bahasa Indonesia dalam panggung kebangsaan. Nah, di sini tuh nyeritain tentang gimana bahasa Indonesia itu bisa terbentuk dari cara perdagangan. Ini bahasa Indonesia. Sini ada teks-teks Melayu. Karena kan bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Karena di sini itu ada naskah Melayu zaman kuno, jadi itu kayak agak berasal sih. Terus di sini ada prasasti Tower kalau nggak salah. Terus di sini kerajaan dulu yang dulu Melayu sorry. Ini foto-foto gambaran kerajaan Melayu. Di sini kilas balik kami rasa cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.